Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu lagi untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang tidak terbatas. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Karena kita sesungguhnya tidak bisa membalas kasih-Nya Tuhan. Karena kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita buka hati kita untuk kita benar-benar menerima jamahan Roh Kudus pagi hari ini. Untuk kita benar-benar menerima lawatan Roh Kudus pagi hari ini. Buka hati kita untuk kita benar-benar menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita ada, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Segala masalah dan keadaan yang kita alami, Tuhan mengetahuinya. Tuhan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita dengan segenap hati kita mengatakan bahwa hidup kita serahkan kepada Tuhan Yesus yang memiliki kehidupan kita. Mari kita mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh. Mari kita mengikut Kristus dengan segenap hati kita sampai kita bertemu dengan Tuhan. Ya Yesus, bawa hatimu di hadapan Tuhan. Mari kita bawa tubuh, jiwa, dan roh kita untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Bapa. Bawa kami Tuhan Yesus untuk mendekat kepada-Mu. Bawa kami Tuhan Yesus untuk mengalami Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk keadaan kami, untuk segala yang kami alami bersama dengan Tuhan. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi semua karena Engkau ya Roh Kudus yang memampukan kami menjalani setiap musim dalam hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus pagi hari ini. Bekerjalah ya Roh Kudus. Haleluya Yesus. Amin. Ya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua karena anugerah-Mu,
kami Tuhan. Kami kenal Engkau ya Roh Kudus yang memampukan kami berjalan bersama Engkau. Kami bawa hati kami di hadapan Tuhan. Kami bawa hidup kami untuk datang menyembah. Terimalah persembahan kami. Amin Yesus. Yesus kami menyembah. Yesus pengikut Yesus.
sujud menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Biarlah Engkau mendapati hidup kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Biarlah Engkau mendapati hidup kami menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menjadi kesukaan kami Tuhan. Dan biarkan kami mendekat kepada-Mu, sehingga kami mengetahui setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengetahui apa yang Engkau mau untuk kami bisa lakukan untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami izinkan Roh-Mu bekerja pagi hari ini ya Roh Kudus. Bebaskan jiwa kami untuk menyembah-Mu. Bebaskan roh kami benar-benar untuk memuji-Mu dan menyembah-Mu. Di dalam nama Yesus, kuasa ilahi benar-benar terjadi di tempat ini pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kami naikkan pujian kami, sorak-sorai kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya Tuhanlah yang ditinggikan, hanya Tuhanlah yang layak disembah, hanya Tuhanlah yang bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lawatan-Mu ya Roh Kudus kami nantikan pagi hari ini. Kekuatan yang berasal dari Tuhan memampukan kami untuk menaikkan pujian dan syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Diserahkan kepada kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Beracaralah Tuhan, beracaralah ya Roh Kudus pagi hari ini. Di dalam kuasa-Mu, di dalam kehendak-Mu, terjadilah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami dengan ucapan syukur. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin saudara. Siap memuji Tuhan saudara pagi hari ini? Mari kita yang siap memuji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita sorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bawa segala pujian dan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Bapa Tuhan yang layak disembah, Bapa Tuhan yang layak dipuji. Puji syukur
Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Marilah kita dekat dengan Tuhan, karena di dalam Tuhan kita mendapat ketenangan, di dalam Tuhan kita mendapat kekuatan, di dalam Tuhan ada penghiburan, ada sukacita dan damai sejahtera. Mari kita mendekat kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan yang mengenal setiap kita, apa yang ada di dalam hati kita, bahkan yang tersembunyi sekalipun Tuhan mengetahuinya. Katakanlah kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduanmu, dan biarlah Tuhan juga mengatakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus senantiasa dekat dengan Tuhan, supaya kehidupan kita memancar sinar kemuliaan yang berasal dari Tuhan, untuk memberkati setiap orang-orang di sekeliling kita, untuk hidup kita menjadi berkat, karena Tuhanlah yang bisa melakukannya. Jiwaku pun tenteram.
Engkau sudah mengenal kami Bapa. Biarkan Engkau menyelidiki hati kami, singkapkan yang tersembunyi Tuhan Yesus, dan biarkan Tuhan memilik hati kami. Apa yang tidak benar di dalam hati kami, Tuhanlah yang akan membenarkan. Tuhanlah yang akan memperbaiki. Dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus, kami buka hati kami untuk Engkau benar-benar menjamah setiap hati kami pagi hari ini. Jangan biarkan hidup kami seenak hati kami, tapi biarkan hidup kami benar-benar Tuhan Yesus memuliakan nama Tuhan. Ada pancaran sinar kasih-Mu yang ada di dalam hati kami, yang keluar Tuhan untuk menyinari kehidupan orang-orang di sekitar kami. Dan biarkan Tuhan hidup kami benar-benar memuliakan nama Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu Tuhan urapi. Dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus, sampaikanlah apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui hamba. Berbicaralah kepada kami dengan jelas Tuhan. Bukakan telinga kami sehingga kami bisa mengerti, dan biarlah firman Tuhan itu benar-benar termateraikan di dalam hati kami, menguatkan, membangun kami semakin hari semakin lebih baik lagi untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah ya Roh Kudus pagi hari ini, berfirmanlah sesuai dengan apa yang Engkau mau. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan berkati, amin. Tuhan baik, amin. Ini keren. Ya, keren. Ya. Jadi saudara ingat gitu, bila perlu foto di sini itu, oh ya kita itu kalau berbuah, gitu kan, memberikan dampak dalam hidup kita. Ya, buahnya buah yang manis, gitu kan. Ada di Afrika ada buah yang namanya testiberi. Ya, kalau orang makan buah testiberi itu manisnya nggak hilang-hilang. Biar saudara makan asam betul manis. Nah hidup kita tuh aturan seperti testiberi. Ya. Yang dampaknya itu luar biasa dalam hidup kita. Ya. Jadi mari hari ini kita akan belajar bagaimana hidup kita itu mempunyai dampak. Karena persekutuan dengan Tuhan, persekutuan yang erat itu akan merubah diri kita, akan membawa kepada diri kita untuk hidup kita itu menjadi hidup yang berdampak, hidup yang tetap kuat, semangat, gitu kan? Ya, harusnya seperti itu hidup kita. Ya. Karena tema pagi hari ini yaitu tentang hidup yang berdampak. Artinya karena persekutuan dengan Kristus, ya hidup kita itu karena relasi dengan Kristus, ya akrab dengan Kristus, hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita itu jadi berkat bagi orang lain. Nah mari kita buka saja ayatnya di dalam Yohanes 15. Yohanes yang ke-15, mungkin firman Tuhan. Ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah apa? Ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, kata Tuhan, di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 6-nya, barang siapa tinggal di dalam aku, ya barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang di luar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah kita jangan seperti ini. Tapi
ayat yang 8 yang sangat penting. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau apa? Berbuah banyak, dan demikian kamu adalah apa? Murid-murid. Jadi mari hidup kita itu menjadi hidup yang berdampak bagi orang lain, hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Makanya mengalami Tuhan, hidup berbuah, living. Jadi hidup kita itu hidupnya berbuah dan buahnya manis. Kayak saya tadi katakan, seperti di Afrika ada buah yang namanya testiberi. Waktu orang makan buah itu rasa manisnya nggak hilang-hilang, ya, nggak hilang-hilang. Nah, hidup kita itu hidup yang berdampak seperti itu. Karena kita punya relasi dengan Tuhan, hubungan yang akrab dengan Tuhan, hidup kita menjadi berbuah. Amin. Karena gini, waktu kita bertobat, kita hidup baru, kita sebetulnya harus mengalami apa? 3 buah di dalam hidup kita. Yang pertama yaitu buah apa? Pertobatan. Kan dulu di DK udah pernah belajar kan? Buah apa yang kita alami dalam hidup kita? Yang pertama adalah buah apa? Pertobatan. Nah, karena kita sudah menjadi ciptaan baru, cara bicara kita, cara ngomong kita, perilaku kita udah berbeda. Karena kita punya relasi dengan Tuhan yang akrab, sehingga gaya hidup kita juga berbeda. Ya. Gaya hidup kita berbeda, standar kita atau sistem kita itu udah nggak pakai sistem dunia lagi, tapi sistem yang ada di dalam kerajaan Allah. Itu yang disebut dengan apa? Buah pertobatan. Jadi jangan saudara rajin ke gereja, sudah lulus DK, lulus apa, nggak bertobat-tobat. Ya kan? Jangan. Kita harus mengalami apa? Buah pertobatan. Itu yang pertama. Jadi waktu kita mengalami buah pertobatan, itu cara hidup kita berbeda, cara pandang kita berbeda, cara hidup kita juga jadi berbeda. Persekutuan dengan Tuhan itu harusnya hidup kita berbuah. Tadi saya katakan buah yang pertama buah pertobatan. Buah yang kedua yaitu buah roh. Itu apa yang tertulis di dalam Galatia. Ya. Kita nggak usah buka, tapi saya bacakan aja. Ya. Nah, buah roh itu apa? Kita hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelimpahan, kelemah, kelembutan, penguasaan diri. Itu buah-buah roh dalam hidup kita. Harusnya kita alami itu. Ya. Alami itu. Tadi pagi jam 6 saya berkhotbah tentang ditelepon tentang Matius. Bagaimana jiwa kita itu mengalami ketenangan dalam hidup kita. Jam 6 selesai jam 7 saya lari ke sini, makanya tadi saya duduk dulu di situ 5 menit blosor. Nah, kita harusnya mengalami bukan hanya buah pertobatan tapi buah roh. Hidup kita penuh dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Ya, hidup kita apa ya? Merasakan kebahagiaan itu. Saya tadi katakan bahwa waktu orang itu mengalami buah-buah roh, maka kau akan mendapat apa? Endorfin yang positif. Endorfin itu rasa bahagia. Buah roh itu harus nyata. Saya pernah bicara dengan, saya penasaran kenapa ya orang bisa kena kanker. Ya. Suatu ketika saya bertanya dengan satu orang tua, Pak, kenapa ya Pak itu putranya kok masih muda kena kanker? Oh mungkin lagi apes seperti itu. Ya. Apes? Enggak lah. Masa orang nanti apes kena kanker gitu kan? Enggak, pasti ada penyebabnya. Ya kan? Nah, orang yang stres, orang yang gelisah terus, stres terus, itu salah satu penyebab orang kena kanker. Ya. Saya kadang-kadang ada beberapa pendeta mati kena kanker.
Saya pikir pendeta kok bisa stres. Jemaatnya mungkin bikin pusing itu, tidak. Aduh, kadang-kadang kalau ngurus jemaat itu kesel, iya kan? Enak ngurus pegawai rewel-rewel, SP1, SP2, SP3 pecat. Jemaat nggak bisa dipecat. Nah, kita belajar hati yang bahagia, hati yang. Saya pernah konsul dengan seorang ngobrol gitu. Anak saya tuh dulu sekolah di UI, jadi kadang-kadang kalau saya jemput, saya sering ngobrol di situ tuh banyak profesor, dokter ahli. Saya ngobrol dengan seorang dokter ahli penyakit kanker kandungan dan sebagainya. Saya bicara, saya tanya, Pak, kanker bisa sembuh dengan sendirinya nggak? Oh, kalau awal-awal bisa, Pak. Karena perjalanan kanker itu perlu makan waktu 1-2 tahun. Tapi kalau orang itu hidupnya bahagia, makanannya sehat, otomatis akan sembuh sendiri. Ya, itu orang ahli, dokter ahli kanker payudara dan kanker kandungan. Makanya jemaat di sini harus happy dong, hidupnya yang seneng, ya kan? Kan kita udah dapet buah roh gitu. Jangan cemberut, terus bad mood, terus kan ngomel, terus kan. Jangan dong, happy, ya. Happy, hidupnya happy, gitu kan. Kalau jiwanya tenang, maka hidupnya itu akan apa? Bahagia. Ya. Ingat obat apa? Obat yang apa? Manjur ya. Firmannya gimana? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya kan? Bahasa Perancisnya itu cespleng, ya kan? Karena orang Perancis itu selalu berawalan ng, berakhiran. Kota Lyon, kita baca kota Lyon. Ternyata waktu ke sana orang sebut itu bukan Lyon, Pak, Lyon gitu kan. Memang bahasa sana begitu. Jadi mari kita hidup dengan buah-buah roh, sukacita, damai sejahtera, dikatakan apa? Saya bacakan, yaitu kita mengalami apa? Buah roh, hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan apa? Penguasaan diri. Ya, diri kita harus kita bangun setiap hari. Bila perlu saudara ulangkan buat belikan apa? Cranberry di Bandung ada kalau cranberry. Tapi yang diaplikasikan, gitu kan. Nah, itu yang membuat hidup kita bahagia. Itu guyonan. Tapi yang terpenting yaitu bagaimana kita bertobat, kita hidup dalam apa? Kasih, kemurahan, anugerah. Dan yang ketiga yaitu hidup kita berdampak dengan apa? Jiwa-jiwa baru. Nah, hari ini saya mau ini tadi barusan prolognya aja. Ini barusan khotbah. Ya. Ini khotbahnya. Kita bukan di dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul ayat yang pertama Kisah Rasul 1, Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 2. Nanti kita akan baca ayat saya akan bacakan ayat mulai dari 41. Nah, judul perikopnya apa? Tentang cara hidup jemaat yang pertama. Tapi kita mau belajar ya, bagaimana kita hidup berdampak. Mari kita belajar dari jemaat mula-mula, ya. Mari kita belajar dari jemaat yang mula-mula. Sebetulnya GKPB itu, ya, dasarnya itu di Kisah Para Rasul. Makanya disebut dengan pelayanan tim, ya kan? Karena mengambil daripada Kisah Para Rasul. Itu dasarnya. Ya, GKPB itu mengenali. Makanya di GKPB sebetulnya pendeta itu hanya untuk konsumsi keluar. Di dalam biasa kita sama. Ya. Dalam tapi jangan kurang ajar sama ibu urus ya. Sama gitu kedudukannya, gitu kan? GKPB karena mengambil dari apa? Kisah Para Rasul. Mari kita belajar dari kisah. Saya bacakan dulu ayat yang 40 dulu. Kisah Rasul 2,
Kisah Rasul 2 ayat yang ke-7. Ini ada sesuatu yang menarik karena jemaat di sana itu dampaknya luar biasa. Dikatakan demikian ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka apa? Disukai semua orang. Ya. Dan sambil memuji Allah dan mereka apa? Disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang apa? Yang diselamatkan. Menarik. Disukai semua orang. Hidupnya itu disukai semua orang. Karena dia menghasilkan 3 buah itu dalam hidupnya. Ada buah pertobatan, buah roh, buah jiwa-jiwa. Makanya jemaat mula-mula itu mempunyai apa ledakan yang luar biasa. Petrus sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Kan gitu kan ceritanya. Nah, apa sih? Hidupnya memang berdampak. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bagaimana hidup kita itu berdampak. Ya. Karena dikatakan mereka apa? Disukai semua orang. Orang tuh melihat dia. Kata Kristen apa sih sebetulnya? Kalau waktu saya belajar Alkitab, kata Kristen itu sebetulnya kata ejekan. Karena itu pertama diomongin di Antioquia. Kristianos, orang yang hidupnya seperti Kristus. Ya kan? Hidupnya itu gayanya, apanya seperti Kristus. Itu sebetulnya kata ejekan. Tapi menjadi Kristianos juga. Sekarang menjadi Kristen lah, Kristian lah. Asal mulanya begitu. Menurut kita mungkin tahu karena itu saya belajar dari waktu menggali Alkitab di dalam Perjanjian Lama. Ya. Nah, mari kembali bagaimana kita hidupnya yang berdampak. Ada 3 poin yang akan saya bagikan supaya orang waktu melihat kita, oh ini Kristen, ini Kristen. Ya. Karena ini Pak Bu, kita itu sebetulnya model. Ya. Kalau model yang di bintang film itu berjalan di atas panggung, tapi kita berjalan di atas aspal, ya kan? Waktu orang lihat kita Kristen, orang kan seperti itu, ya kan? Hidup kita berdampak, ya, karena kita itu model gitu, model. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita jadi model yang hidupnya berdampak bagi orang lain. Ya. Nah, yang pertama kenapa jemaat mula-mula itu disukai orang? Mari kita belajar. Ya. Yang pertama kita belajar, mari saya bacakan ayat 41 dan 42. Semua orang yang menerima perkataan itu memberi dibaptis, dan pada hari itu mereka bertambah kira-kira apa? 3.000 jiwa. Itu Petrus sekali berkhotbah 3.000 jiwa bertobat. Mereka bertekun dan mengajar rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu apa? Berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, bagaimana hidup kita bisa berdampak? Karena mereka apa? Menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, firman Tuhan tuh saudara bagus belajar DKI hafalan, cuma bukan saudara hafal aja, tapi bagaimana diejawantahkan, orang Jawa bilang, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, kenapa jemaat mula-mula disukai orang? Karena dia menghidupi firman dalam hidupnya sehari-hari. Menghidupi firman. Mari Pak, firman itu kita lakukan dalam hidup sehari-hari sehingga hidup kita itu berdampak. Ya. Maaf ya Bu, maaf. Jangan jadi Kristen yang merugikan orang lain. Ya. Jangan jadi Kristen yang sering menjelekkan orang lain, mengecas orang lain, ya kan? Kita harus mempunyai dampak. Renungan tadi cukup bagus tuh, saya kaget juga, oh bagus nih renungannya. Perbedaan antara motivator dengan provokator gitu kan. Kalau provokator selalu menjelekkan orang, ya, mengecek-ecek orang. Tapi kita jadi apa? Orang Kristen yang selalu memberi dampak yang positif dalam hidup kita. Nah, jemaat mula-mula kenapa disukai orang, hidupnya berdampak? Karena dia apa? Ayat 41:2, dia katakan
mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Artinya melakukan firman dalam hidup sehari-hari, ya, menghidupi firman dalam segala aspek kehidupan. Ini penting, ya. Jadi mereka itu memang menghidupi firman, ya. Kalau saudara baca, Elia itu manusia biasa, sama seperti kita, ya. Tapi Elia bisa berdoa, hujan tidak turun, ya, selama berapa? 3 tahun ya? Tahu. Ya, betul ya? 6 bulan. Ya, 3 tahun 6 bulan. Dan waktu Elia berdoa, hujan. Coba sekarang lagi musim hujan, saudara berdoa, kira-kira hujannya berhenti ya? Nah, Elia kenapa bisa lakukan itu? Elia dikatakan manusia biasa sama seperti kita, tapi punya kuasa yang luar biasa. Karena Elia apa? Menghidupi firman dalam hidupnya. Itu nanti kapan-kapan pas lagi khotbah ini, kalau saya baca tentang raja-raja itu. Elia itu hidupnya benar, Elia hidupnya jadi berkat. Nah, mari kita menghidupi firman dalam hidup kita. Dalam kehidupan sehari-hari, saudara menghidupi firman, saudara melakukan firman dalam hidup kita. Ingat, ya, saudara hidup itu. Dan yang kedua, jadi yang pertama, kenapa jemaat mula-mula disukai orang? Karena dia menghidupi firman. Dia bukan hanya sekedar membaca Alkitab, tapi memang menghidupi firman dalam hidupnya. Ayat 44. Ya. Ayat 44-nya dikatakan demikian. Dan semua orang yang telah menjadi percaya apa? Tetap bersama. Jemaat yang ada di tempat ini jaga kesatuan, Pak. Jangan mau ditipu daya oleh iblis. Maaf ya, sorry. Kenapa gereja sering pada ribut ini? Karena hidup dalam kesatuan itu nanti ini betul-betul dijaga jemaat di tempat ini. Ini pelayanannya udah bagus, penampilannya udah bagus, performanya udah bagus. Saudara tinggal jaga kesatuan. Nggak ada gunanya lah. Orang-orang rebut-rebutan jabatan, mau apa gitu? Mau apa? Kalau saudara hidupnya benar, hidup dalam kesatuan, kesatuan itu mengundang berkat dan mujizat Tuhan. Suami istri kalau bersatu, gereja kalau bersatu, itu mengundang mujizat Tuhan, mengundang berkat. Jemaatnya nanti diberkati, ya, jualan bakso, baksonya laris. Sekarang masih jualan itu, John, apa itu? Busa, jualan busa, busanya rame, kan begitu kan? Mari itu dalam kesatuan, gitu, bersatu. Ya. Kalau saudara suami istri, keluarga, baik di rumah maupun keluarga dalam gereja hidupnya bersatu, itu akan mengundang berkat Tuhan. Ya. Akan mengundang berkat Tuhan. Karena apa? Hidupnya dalam apa? Kesatuan. Ya, saya katakan mengundang berkat Tuhan. Di Israel, saya membaca ayat jemaat mula-mula ini, tadinya saya bingung, ya, bingungnya gini. Dan selalu ada mereka yang menjual harta miliknya lalu membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saya pikir, jemaat bisa begitu. Waktu saya ke Israel, kebetulan pemandunya itu masih menghidupi ini. Jadi di Israel itu ada keluarga, keluarga di kalau saudara kita orang Sumatera, Simanjuntak, ya. Atau kalau Pasar Ibu itu sebelah kita itu kan, Simanjuntak,
atau si Hombing gitu ya. Di sana masih seperti itu. Jadi mereka bekerja, ya mereka itu dia tinggal satu komplek besar. Di Israel itu tinggal ada satu komplek, ada supermarketnya, ada sekolahnya, rumah sakit, pokoknya semua komplit. Nah mereka bekerja di luar, itu gajinya masukkan ke situ semua. Ya, saya pikir Pak nanti itu yang malas-malasan gimana? Oh di sini nggak ada orang malas. Ya. Dan kita nggak pernah hitung-hitungan sama saudara yang lain. Itu di Israel masih ada sampai sekarang maksudnya. Saya terus Israel terakhir itu 2014, udah ya 2013 akhir, ya udah 11 tahun. Nah di sana itu hidup itu. Jadi orang sakit nggak usah cari dokter, ada yang jadi dokter, supermarket, saudara nggak usah pakai duit, semuanya dicukupkan, hidupnya itu dicukupkan. Mau beli mau isi bensin, ada kok bensinnya. Mereka hidup dalam kesatuan seperti itu di Israel. Ya. Saya dulu bingungnya, gimana harta dijualin gitu. Oh ternyata seperti itu. Saya pergi, saya makanya perlu napak tilas yang belum ke Israel, napak tilas. Ya, nggak mahal kok zaman sekarang. Nggak mahal, cuma berapa sih? 30 juta. Ada yang 20 lebih ada. Kalau nggak ke Gunung Hermon mungkin ke 20 lebih. Kalau ke Gunung Hermon karena itu naik dan itu nanti naiknya ke gunungnya pakai kabel kar, itu yang bikin mahal. Tapi perlu ke sana napak tilas. Jadi saudara makin yakin, oh dulu zamannya Nabi ternyata Tuhan kita tuh Tuhan yang hidup. Saudara tahu. Perlu tidak bawa dong kumpulin duit jemaatnya ke sana gitu kan, ya kan? Ada yang mustahil, cuma ya saudara tahu bisa ke sana gitu, kumpulin, ayo nyalangin, yuk kita ke Israel bareng-bareng gitu kan? Boleh tidak nanti suruh mandu. Uang mandu juga gampang kalau ke sana kok. Uang udah ada itunya acuannya. Ya kan, pergi bareng-bareng ke sana gitu kan. Ya, jadi bisa tahu. Nah, yang kedua dikatakan apa? Hidup dalam apa? Kesatuan. Kalau yang pertama kita supaya apa? Memberi dampak, kita harus menghidupi firman di dalam apa? Aspek kehidupan kita. Dan yang terakhir yang ketiga. Ayat 46. Dengan perkebunan dengan hati mereka berkumpul tiap hari, ya, tiap hari dalam bait Allah mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Artinya mereka yang ketiga, yaitu mereka mempunyai persekutuan dengan Tuhan yang erat, ya, yang erat. Artinya saudara harus mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Kalau yang pertama, kita harus menghidupi firman dalam hidup kita supaya hidup kita berdampak. Yang kedua, hidup kita di dalam kesatuan. Yang ketiga, kita harus terjaring terus, artinya kita nempel terus dengan Tuhan. Jemaat mula-mula itu seperti itu. Maka hidup saudara akan berdampak, hidup saudara akan berbuah, ya. Dan buahnya manis kayak testibari itu yang dari Afrika. Rasanya manis terus, makan buah itu manis terus, ya, manis terus. Makan asam pun rasanya. Mari hidup kita berdampak Bapak Ibu, supaya jemaat ini itu. Saya kemarin tanya Burus tidak, Burus, jadi ibadah 2 kali, ya Pak belum siap apa jawabannya gitu. Mungkin Maret ya. Supaya kita jadi berkat untuk orang lain. Kuningan itu daerah yang sebenarnya masih banyak untuk dijangkau. Dijangkau itu masih luas. Ya. Kalau di Cirebon, satu
satu kelurahan bisa ada tuh 10 gereja loh. Ya. Di perumahan Pegambiran itu berderet 4 gereja atau 5 gereja. Ya, ya nggak apa-apa. Asal jangan ngambilin jemaatnya orang lain gitu kan. Kalau hanya mindahkan ikannya orang lain ke rumah kita nggak ada artinya. Tapi hidup kita memang berdampak buat orang lain. Ya, kita memenangkan jiwa-jiwa. Tadi saya katakan kembali supaya Yohanes itu berbicara tentang hidup kita itu supaya berbuah. Ada buah pertobatan, ada buah roh, dan yang terakhir yaitu buah apa? Jiwa-jiwa. Caranya gimana? Kita belajar dari jemaat yang mula-mula. Ya, mereka menghidupi firman, hidup dalam kesatuan, mempunyai persekutuan yang erat dengan Tuhan. Itu aja. Nah, kalau saudara lakukan itu dalam hidup saudara, maka hidup saudara akan menjadi dampak yang luar biasa. Saudara akan mengalami ledakan yang luar biasa. Tinggal gereja ini dijebol ke belakang, udah digedein. Saya berdoa seperti itu supaya jemaat bertambah. Ya kan? Yang penting jemaat di sini hidup dalam apa? Kesatuan. Karena kesatuan itu mengundang berkat dan mujizat Tuhan. Ya. Karena kan kalau orang Jawa ngomong begini, kalau orang Sunda ulah pasya wae, gitu kan? Jangan ikut aja. Apa itu? Kalau orang Jawa bilang sih, kalau orang Cirebon bilang ngantak adoh rezeki, ya rezekinya dari jauh. Makanya orang Cirebon bilang gini, kalau ikut baik, adoh rezeki. Itu bicara tentang kesatuan. Mari kita jaga kesatuan di tempat ini. Mari kita jaga tetap jemaat ini makin bertumbuh. Saya rindu Pak Bu. Terus terang biar gimana ini jemaat yang saya kandung dan saya lahirkan. Minimal saya mengalami. Saya rindu, makanya kemarin Pak bisa nggak Pak ibadah jam ngisi yang jam 8? Saya bilang kalau jam 8 nggak bisa, kan saya harus begini. Kalau itu pembicara yang kedua mau ditukar dengan saya jam 6, saya mau malulah naik aja. Ya, karena saya harus bergerak naik aja. Saya tahu prioritas dari hidup saya. Karena saya sudah berjanji pasti saya akan gereja kecil apapun caranya. Dipanggil gereja besar, saya sudah janji. Saya tetap datang. Walaupun gereja itu cuma kadang-kadang aduh nih, jemaat 20 orang, 30 orang gitu. Tapi saya mana? AC-nya mati, gitu kan? Tak belikan AC-nya rusak, nggak mau dibenerin, gitu kan? Aduh, gimana ini cuma nih, ya kan? Nah kita belajar. Di sini kan ada saudaranya tenang. Ayo jaga kesatuan. Ayo bersekutu dengan Tuhan lebih sungguh-sungguh. Ayo kita menghidupi firman dalam hidup kita 3 aja. Oke, mari kita doa. Pak, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Biar hidup kami itu boleh menjadi dampak untuk orang lain. Di mana banyak jiwa-jiwa boleh kami menangkan. Terus Tuhan bahwa jemaat ini makin bertumbuh. Kalau nanti akan diadakan ibadah 2 kali, Tuhan Kau tolong kirim jiwa-jiwa Bapak dan seluruh jemaat di tempat ini, baik para pemimpin, para dewan pengurus jemaat, para aktivis, semua Tuhan hidupnya berubah sehingga banyak jiwa akan dimenangkan. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang nanti sudah pulang ke Cirebon. Tuhan Kau berkati. Terima kasih Bapak, kami alaskan iman doa percaya kami hanya dalam nama Yesus. Amin. Mari bangkit berdiri. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan sepanjang 1 minggu ke depan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu, untuk setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu. Biar itu menjadi satu dupa yang harum, yang menyenangkan hati. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Bagaimana kami boleh hidup berbuah. Kami Tuhan harus hidup Tuhan dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami hidup dalam kesatuan dan kami membangun relasi kami yang akrab dengan Tuhan. Kami tahu itu biasa kami
dengar. Tapi Bapa, kami mau Tuhan, biasa kami dengar, kami mau, kami biasa melakukannya ya Tuhan. Biar kami menghidupi firman Tuhan, sehingga firman-Mu itu Tuhan benar-benar menghasilkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Pak Tejo yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Firman-Mu ya Tuhan menjadi berkat bagi kami. Engkau memberkati Pak Tejo setiap usaha, pekerjaannya, keluarganya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Hatinya senantiasa lebih lagi terpaut kepada Tuhan. Perjalanannya adalah perjalanan yang baik, perjalanan yang menguntungkan senantiasa Tuhan, karena Engkau senantiasa menyertai kehidupannya. Terima kasih Kau memberkati perjalanannya sampai ke Cirebon. Tuhan melindungi dan menjaga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk setiap persembahan yang dibawa umat-Mu bermain. Bapak, biarlah Tuhan yang memberkati. Setiap tangan-tangan yang memberikan, Engkau melihat. Bapak, Engkau melihat apa yang menjadi kebutuhan umat-Mu. Engkau yang menyediakannya, Engkau yang mengembalikannya dengan berkat yang berkelimpahan, sehingga setiap jemaat-Mu tidak ada satupun yang meminta-minta, tapi semuanya diberkati oleh Tuhan dengan memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha, segala sesuatu yang dikerjakan oleh tangan kami. Tuhan buat berhasil dan nama-Mu dipermuliakan. Berkati setiap rumah tangga, keluarga, suami, istri, anak, dan orang tua, cucu dan menantu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan. Biarlah kami ada dalam perlindungan Tuhan, dan biarlah kasih Tuhan dicurahkan atas hidup kami. Kebaikan demi kebaikan Tuhan dapat kami alami Tuhan di dalam Engkau, karena Engkau adalah Allah yang menjadi gembala ya Tuhan. Dan kami tidak akan kekurangan sesuatu apapun juga. Engkau melindungi kami, Engkau menjagai kami, Engkau menjauhkan kami dari semua mara bahaya, kecelakaan, niat-niat orang jahat, kesalahan-kesalahan dalam mengendarai segala sesuatu apapun juga bentuk kerugian Tuhan. Engkau hindarkan itu dari kami Tuhan. Biar kami selalu aman di dalam perlindungan. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah hidup kami. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tangan, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Jangan pernah melepaskan, karena daripada Dialah kehidupan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama